Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan kisah atau cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Di mana sahabat Nabi yang bernama Sya'ban ini ketika akan meninggal, dia berucap dengan teriakan, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya?" Ucapan ini hanya dipahami oleh Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana keseharian dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan ke 3 jam, sekitar 3 jam jalan kaki. Sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Betul. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahalanya yang diperoleh dari langkah-langkah menuju ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga dan ganjarannya. Saat dia melihat itu, lalu dia berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah. Itulah penyesalan Sya'ban ketika sakaratul maut. Kenapa rumahnya tidak jauh lagi, lebih jauh lagi dari masjid, sehingga pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan jauh lebih indah. Dalam pandangan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat ke masjid berjamaah di musim dingin. Saat itu adik-adik, ia membuka pintu dan menghembuskan angin yang menusuk tulang. Lalu dia masuk kembali ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi Sya'ban memakai dua baju. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang baru di dalam dan yang jelek atau yang butut di luar. Pikirannya, jika kena debu, sudah tentu yang terkena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam pikiran Sya'ban. Nah, anak-anak sekalian, dalam perjalanan ke masjid dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka bajunya, baju luarnya, dan dipakaikan kepada orang tersebut. Orang yang kedinginan dan keadaan mengenaskan tadi. Kemudian ia memapahnya untuk bersama-sama ke masjid dan melakukan sholat berjamaah.
Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga. Sebagai balasan dia memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Lalu Sya'ban berteriak, "Aduh, kenapa tidak yang baru yang aku berikan?" Timbul penyesalan di benak hati Sya'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru kepada orang miskin itu. Berikutnya Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu dan meminta diberi sedikit roti karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak terisi makanan. Adik-adik melihat Sya'ban, melihat orang tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti. Itu sama besarnya. Demikian pula segelas susu, itu pun dia bagi 2 sama banyaknya. Kemudian mereka makan bersama dengan porsi yang sama. Dan Allah memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban itu dengan surga yang indah. Demi melihat itu dia pun berteriak, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapat surga yang lebih indah. Adik-adik, Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa ia tidak melakukan segala kebaikan itu dengan optimal. Sya'ban menyesali mengapa dia tidak melakukan segala kebaikan itu dengan optimal. Sesungguhnya kita nanti pada saat sakaratul maut akan menyesal tentu dengan kadar yang berbeda-beda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda kematiannya karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka ada yang meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diundurkan. Seringkali kita mendengar ungkapan hadis berikut, sholat isya berjamaah pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun lihatlah di masjid tetap saja lenggang. Dan kita masih belum giat beribadah, seolah kita tidak percaya akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan Allah itu tidak terlihat oleh mata kita. Pada situasi normal ini, mata kita ditutupi oleh sesuatu hijab karena kita tidak terlihat. Maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah tidak akan pernah meleset. Allah akan membuka hijab itu pada saatnya. Saat ketika nafas sudah sampai di tenggorokan.
Sya'ban radhiyallahu anhu telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah tersebut. Dia ternyata tetap menyesal, sebagaimana halnya kita pun juga akan menyesal. Namun rasa penyesalan bukan karena dia tidak menjalankan perintah Allah, akan tetapi penyesalan itu karena tidak melakukan kebaikan itu secara optimal. Nah, sudahkah kita berhitung? Sudahkah kita semua berhitung? Siap menghadapi apa yang pasti kita hadapi semua? Syakaratul maut. Atau masih sibuk dengan urusan dunia kita yang pasti kita tinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang baik dari di antara hamba-Mu dalam beribadah. Semoga selanjutnya kita selalu bisa mengoptimalkan segala sikap kebaikan-kebaikan pada setiap kesempatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah adik-adik kisah yang terakhir tentang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Dia menyesali tidak beramal dengan penuh optimal. Ayo, kita harus banyak beramal, banyak berbaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.